dengan menitikan air mata berdoa, Robbi masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit tapi Engkau Maha Penyayang. Gak bilang, ya Allah sembuhkan saya dong, kan udah 17 tahun ya Allah. Padahal kayak gitu juga gak masalah kan? Ngomong gitu kan gak masalah. Karena Nabi juga mengajarkan kita, Rabbanas azibil ba's ishfi anta syafi, kan gitu kan doa minta sembuh kan. Tapi Nabi Ayub bukan masalah boleh atau enggak, masalah enak apa enggak, itu udah levelnya di atas fikih. Makanya saya sering bilang ada level fikih, boleh atau tidak, ada level moral, malu atau enggak. Ada level iman, percaya atau enggak. Jadi 3 level kebaikan dalam Islam. Fikih, moral, akhlak, iman. Secara fikih boleh, tapi malu. Secara fikih boleh, tapi makruh. Secara fikih boleh, tapi Allah gak suka. Apa yang boleh tapi Allah gak suka? Cerai salah satunya. Boleh kan? Kan fikih membolehkan Ustaz, tapi Allah gak suka. Sehingga kalau kita merasa ada nilai moralnya, ada beban moralnya, kita pasti akan ketahan, aduh gak enak sama Allah. Kenapa? Allah gak suka kan? Walaupun fikihnya boleh. Makanya fikih, moral, iman yang paling tinggi di atasnya. Nabi Ayub boleh banget kalau beliau bilang, ya Allah ishfini shifaan la yughadiru saqaman. Beri saya kesembuhan yang gak ada lagi penyakit setelahnya. Kan boleh kan? Nabi sendiri yang mengajarkan itu. Tapi Nabi Ayub memilih moral gak enak sama Allah. Sehingga ketika harus berdoa pun doanya doa orang yang gak enakan. Rabbi masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah saya sakit sedangkan Engkau yang paling maha penyayang. Kalau di ayat yang lain, ya Allah setan menyakiti saya. Coba, kenapa setan Ustaz? Emang kayak gitu. Setan itu emang untuk disalah-salahin. Nabi Musa nyalahin setan, Nabi Yusha nyalahin setan. Nabi Musa kapan nyalahin setan? Pas tadi gak sengaja membunuh kan? Apa kata Nabi Musa? Ya Allah ini bukan kerjaan saya, ini kerjaan setan. Kata Nabi Musa di surah Al-Qasas. Nabi Yusha di surah Al-Kahfi ketika lupa dengan Yusha itu Joshua. Ketika lupa dengan ikan yang bisa berenang, padahal udah mati. Lalu pas ingat, Nabi Yusha bilang apa? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Tidak ada yang buat saya lupa kecuali setan. Setan lagi yang disalahin. Nabi Ayub juga gitu. Ya Allah, setan yang menyakiti saya. Setan lams. Lams itu kayak nyentuh saya sehingga saya jadi kena penyakitnya. Itu bukan Allah, setan ya Allah. Bukan Engkau ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Kayak gitu bahasa Ayub. Lalu Allah menjadikan di bawah kakinya terbit mata air, lalu Allah berfirman, Ayub mandilah dengan air di bawah kakimu, lalu basah tubuh Ayub, pelan-pelan bisa digerakkan, lalu beliau mandi dengan nyaman. Setelah selesai mandi, Allah mudahkan lagi seluruh fisik Ayub. Yang tadi udah berusia sekitar 80 tahun, sekarang jadi usia sekitar 30 tahun. Kok 30 tahun Ustaz, bukan 17 tahun? Usia ideal 30 sampai 40 tahun. Alhamdulillah saya usianya segitu, Ci. Gak penting banget sih Ustaz. Usia ideal itu adalah 30 sampai 40 tahun. Itulah usia penduduk surga. Kalau meninggalnya sebelum 30 tahun Ustaz, nanti dinaikin dikit biar ideal. Kalau meninggalnya udah lebih dari 40 tahun, nanti diturunin lagi, didiskon usianya supaya ideal. Yang jelas gak ada kakek nenek di dalam surga. Kan kata Nabi gitu kan? Nenek-nenek bilang, ya Rasulullah, Rasul kan tahu kan siapa aja di antara kita nih yang ahli surga. Rasul pas lagi ke surga ngelihat saya gak di surga? Enggak, saya gak ngelihat nenek-nenek di surga. Beneran Rasul? Beneran. Ya Allah gimana dong? Karena nenek nanti di surga gak akan jadi nenek lagi, jadi gadis. Oh Rasul gitu banget sih. Ini nih Rasul bercanda ya. Dan candanya itu kayak ngebangun iman, candanya elegan. Candanya itu gak menghina siapapun, gak mencela agama, gak memperolok-olok. Canda yang tetap elegan. Dan bisa buat orang happy kan. Tapi Nabi tahu orang yang diajak canda. Kalau orang yang gak kenal digituin kan ntar dia sakit hati ya. Nabi senang banget sih ngeprank orang misalnya. Enggak, itu kan kalau gak kenal. Kalau ini kan kenal, jadi bukan ngeprank namanya. Kayak bercanda lah, kayak akrab gitu. Artinya teman-teman bahwa semua para anbiya, semua para solehin, termasuk Zulkarnain, termasuk Sulaiman, termasuk nama-nama besar yang ada di Al-Quran, mereka semua mendapatkan keajaiban dengan cara yang sama dan sangat sederhana, simple banget. Apa caranya? Doa, ngandelin Allah banget. Nabi Musa di dalam surah Al-Qasas berdoa, ya Allah saya bingung mau kemana, beri saya petunjuk, akhirnya jalan. Kemana Allah arahkan kakinya? Ke negeri tempat bertemu dengan calon istrinya. Setelah bertemu dengan calon istrinya dan juga belum ngeh kalau itu bakalan jadi calon istrinya, Nabi Musa berdoa lagi sama Allah, ya Allah saya lapar. Ya Allah
saya lapar, saya sangat membutuhkan rezeki darimu. Tiba-tiba salah seorang cewek itu datang menjamu Nabi Musa untuk makan di rumah mereka, diundang oleh ayahnya. Lalu ayahnya melamar Musa, lalu Musa tinggal di situ, lalu Musa bekerja di situ, lalu Musa menikah dengan salah seorang di antara perempuan itu yang solehah. Ini semuanya buah dari doa-doa yang solih. Makanya teman-teman, jangan pernah tukar doa kita dengan apapun. Salah satunya, jangan tukar dengan makanan dan minuman yang syubhat, apalagi yang haram. Mending lapar, tapi doa kita diijabah, daripada kenyang, tapi doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kisah Musa di dalam surat Al-Qasas ini, walaupun nggak terlalu detail kita bahas, lebih kepada masalah doanya, bisa menjadi ilmu buat kita, bukan sekedar wawasan. Saat ini juga kita langsung meminta kepada Allah apapun hajat kita. Rabbana, Rabbi, saya punya masalah ini, saya punya masalah itu. Semuanya kecil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terlihat besar hanya karena kita kecil. Dia terlihat berat hanya karena kita lemah. Dia terlihat sulit hanya karena kita bodoh. Dia terlihat nggak mungkin hanya karena kita gampang berputus asa. Tapi di depan Allah semuanya menjadi kecil. Minta sama Allah, sal tu'toh, mintalah, Allah pasti akan kasih. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur da'watana hadih. Allahumma hdi syabab al-muslimin. Allahumma astur awrat nisa'il muslimin. Allahumma wafiq umara al-muslimin. Allahumma wafiq ulama al-muslimin. Ilahana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ilahana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan halalan tayyibah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al baladana hadha Indonesia baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum ya Razzaq. Alif baina ahliha kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Rabbana ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Duhai Allah, beri kami ilmu yang bisa memunculkan rasa iman di dalam hati kami. Beri kami ilmu yang menambah rasa yakin kami kepadamu. Beri kami ilmu ya Allah yang menambah semangat kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Beri kami ilmu ya Allah yang bisa memperbaiki akhlak kami kepada keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami, tetangga kami, dan masyarakat kami. Beri kami ilmu yang membuat air mata kami mudah menetes saat membaca dan mendengar ayat-ayat-Mu. Beri kami ilmu yang melembutkan hati kami dan memudahkan khusyuk ibadah kami. Beri kami ilmu yang menambah semangat kami untuk berbuat baik. Beri kami ilmu yang menjadikan kami orang yang terhormat dan mampu menjaga kehormatan. Beri kami ilmu ya Allah sehingga kami menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang di sekeliling kami. Beri kami ilmu ya Allah sehingga kami bisa menjadi rahmatan lil alamin. Ilahana, bantulah dakwah kami ya Allah, dakwah ulama-ulama kami, dakwah para da'i-da'i kami, dakwah pemuda-pemuda kami, pemuda Islam di Indonesia. Satukanlah bangsa Indonesia sebagaimana Engkau mempersatukan antara muhajirin dengan ansar ya Allah. Satukanlah hati di antara kami, walaupun kami berbeda dalam banyak hal. Kami berbeda dalam urusan fikih, kami berbeda dalam suku, kami berbeda dalam bahasa, kami berbeda dalam
latar belakang kehidupan kami. Kami berbeda dalam selera, bahkan kadang kami berbeda dalam pilihan-pilihan politik. Tapi jangan jadikan semua itu menjadikan hati kami berpecah belah ya Allah. Satukanlah hati kami, hati bangsa Indonesia, sehingga semua kami punya semangat yang sama, membangun Indonesia menjadi negeri yang aman, negeri yang berkah, negeri yang di dalamnya mudah bagi kami untuk beribadah, negeri yang di dalamnya mudah bagi kami menegakkan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang saling mencintai antara satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencari-cari kesalahan, bukan saling mengumbar aib, bukan saling menghancurkan, bukan saling membelakangi, bukan saling menzalimi ya Allah. Jadikanlah bangsa Indonesia seperti kaum muhajirin dengan ansar, yang satu berhijrah dan yang satu lagi menolong orang-orang yang berhijrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita salat Isya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.